warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat semua? Semoga sehat selalu dimanapun berada. Jumpa lagi di channel Gas Terus, channelnya sesama YouTuber pemula. Kali ini saya bersama Bang Pandi, akan membahas tentang cara mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang di YouTube yang legal. Seperti kita ketahui, itu adalah syarat minimum untuk pengajuan monetisasi, agar channel kita bisa berpenghasilan. Assalamualaikum Bang Pandi, apa kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kabar baik sobat. Alhamdulillah kalau baik-baik saja. Bang Pandi tolong jelaskan bagaimana sih cara mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang YouTube yang sah atau legal. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Gas Terus bersama saya, Pandi. Sesama konten kreator atau YouTuber pemula. Baik, bukan maksud saya menggurui atau mengajari, kita sama-sama belajar. Sebagai pertanyaan, bagaimana cara mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang ya, karena itu memang syarat minimum agak untuk syarat monetisasi. Yang pertama, kita perhatikan adalah kualitas video. Karena walaupun konten kita bagus, channel kita bagus, tapi kalau kualitas video kita kurang bagus atau kurang menarik untuk dilihat ya, untuk baik, maka itu bisa jadi penyebab orang enggan untuk mensubscribe channel kita. Jadi yang pertama memang harus kita perhatikan adalah video, dengan ya mungkin dari alat untuk merekamnya harus kita perhatikan. Kalau kayak kita mungkin masih pakai handphone, mungkin yang speknya agak lumayan. Dan jangan lupa kita perhatikan juga untuk audionya. Kalau misal kita mau ngasih suara atau musik yang tentunya yang tanpa melanggar hak cipta ya, biasa di audio library dari YouTube-nya udah menyediakan ya. Kita harus pandai-pandai memilih agar tidak bising gitu suaranya, karena ya video dan audio itu ya sangat mempengaruhi agar membuat audiens atau subscriber kita, pelanggan nyaman. Yang kedua, caranya adalah menggunakan keyword atau kata kunci yang sesuai. Jadi trik ini digunakan untuk mendapatkan subscriber ya, kita harus mencari tahu kata kunci atau keyword tertentu yang ingin dibahas, dan itu harus relevan dengan video yang kita upload. Jadi misal channel kita tentang sepeda atau video yang kita upload tentang sepeda, tapi kata kuncinya tentang tutorial apa yang isinya mungkin nggak berkaitan atau berhubungan, maka algoritma YouTube akan susah untuk mencarinya. Jadi itu sangat penting untuk kita perhatikan. Jadi kita mulailah dengan mencari kata kunci terkait yang populer pada Google Research Keyword Tool. Itu ada kita seperti aplikasi ya untuk kita mencari kata kunci yang sesuai dengan konten video kita sendiri. Jadi untuk keyword yaitu atau kata kunci kita harus sesuaikan dengan konten kita atau video yang akan kita upload. Yang ketiga, langkahnya adalah kita harus mengoptimasi judul atau mengoptimalkan judul dan deskripsi. Sebelum kita upload, kita harus cari kata kunci di judul dan deskripsi. Jadi harus menarik pada 2 kalimat pertama video,
agar algoritma search engine YouTube yang bagian dari Google ini bisa mengindeks karena berdasarkan meta halaman. Akan tetapi kita buatnya jangan atau ditulis berulang-ulang ya. Karena penulisan yang berulang-ulang atau terlalu sering ini nggak ngebantu eh, untuk mengoptimasi video YouTube yang kita buat. Jadi ya mungkin kata-katanya yang isinya berkaitan gitu, tapi nggak harus terlalu ulang-ulang ditulis, diketik itu lagi. Yang keempat yang harus kita perhatikan adalah thumbnail video yang menarik. Nah, jadi kita gunakan thumbnail atau video cover yang menarik agar mudah dibaca oleh para pencari video channel kita di YouTube. Lalu kita gunakan bahasa atau ajakan yang membuat penasaran agar pengguna mau mengklik atau melirik video kita. Tapi kita juga harus hati-hati dalam membuat thumbnail. Kata-kata yang digunakan sebagai cover harus nyambung dengan video yang kita buat. Jadi jangan clickbait atau jatuhnya nanti menyesatkan. Video tentang tentang olahraga atau sepeda, cuma yang dibahas malah mesin motor atau tentang tutorial lain. Jangan sampai audiens atau pelanggan atau penonton merasa tertipu dan meninggalkan respon buruk pada video dan channel YouTube kita. Jadi cover atau thumbnail memang harus nyambung dengan video yang kita buat. Jangan sampai ya clickbait atau menyesatkan, apalagi tentang berita-berita yang belum tentu kebenarannya, jatuhnya nanti hoax. Yang kelima adalah kita menggunakan atau gunakan rekomendasi video. Coba kita perhatikan channel YouTube atau content creator yang sudah besar biasanya suka menaruh link video rekomendasi yang dianjurkan untuk dilihat selanjutnya ya. Link untuk ajakan misalnya subscribe, like, itu atau menuju ke toko online atau website. Ini ya sangat bagus sih metodenya. Nanti dalam video analitik yang disediakan, YouTube bisa melihat di menit keberapa banyak orang berhenti menonton. Karena YouTube lebih suka bila audiens atau penonton kita nonton lebih lama karena bisa menampilkan iklan. Jadi harus kita memanfaatkan lah. Yang keenam, kita harus manfaatkan fitur playlist video. Jadi ketika video kita telah selesai ditonton, YouTube biasanya akan menampilkan daftar rekomendasi video yang bisa ditonton selanjutnya oleh para audiens atau pengguna. Jadi dengan playlist ini bisa membantu kita para YouTuber atau content creator untuk membuat para audiens atau penonton betah berlama-lama dengan konten video kita. Jadi ya kita harus emang video bagus, channel bagus, semuanya udah di-set. Langkah yang ketujuh adalah kita ajak para audiens atau pengguna meninggalkan komentar. Jadi setiap postingan yang kita upload, usahakan dalam video yang itu bisa mendorong pengguna atau audiens kita untuk meninggalkan komentar pada kolom komentar. Ya sebagai masukan. Konten kita pun harus memberikan efek ya atau memberikan suatu pengetahuan atau ilmu kepada pengguna agar mereka para audiens atau calon subscriber atau penonton
sukarela untuk meninggalkan komentar tanpa perlu kita minta. Ya mungkin bisa menjadikan subscribe atau like. Dengan engagement yang tinggi pada video konten kita, maka YouTube akan menganggap bahwa video kita ini digemari dan perlahan dinaikkan untuk mencapai di pencarian teratas. Yang kedelapan, langkah berikutnya kita aktifkan fitur related channel atau channel yang nyambung dengan channel yang kita buat. Misal channel kita tentang olahraga, tentang sepeda atau tentang apa, kita bisa sambungkan dengan channel besar yang lainnya, atau channel kita tentang misalnya tentang quote atau kata-kata bijak atau tentang vlog, mungkin kita bisa mengaitkan dengan channel besar seperti mungkin channel punya tokoh atau artis-artis yang memang udah punya nama besar. Karena salah satu kesalahan besar yang dilakukan channel YouTube adalah kadang mematikan fitur related channel, di mana fungsinya untuk menampilkan channel yang mirip atau niche-nya atau topiknya dengan channel kita itu sama. Tentu alasannya mungkin yang paling banyak kita tadi tidak ingin channel milik kompetitor terlihat di kolom yang sama. Padahal bila kita mematikan fitur ini, kita juga dihilangkan dari rekomendasi YouTube di channel lain. Itu artinya apa? Kita kehilangan efek netspot atau jaringan yang disediakan YouTube. Jadi kita nggak usah takut dengan atau channel-channel atau video lain yang sejenis, karena itu sebenarnya akan sangat membantu kita karena akan bertautan atau berkaitan video kita. Jadi akan direkomendasikan oleh YouTube tersebut. Yang kesembilan, jangan lupa kita gunakan teks video dengan kata kunci. Ketika kita mengunggah video atau mau mengupload di video pada YouTube, ada kolom teks yang kita bisa isi dengan kata-kata kunci. Apa sih gunanya? Ini untuk membantu kita untuk mengoptimasi atau mengoptimalkan video ada pada algoritma pencarian video YouTube. Isilah kata kunci yang sesuai dengan konten video. Jadi kita tidak boleh asal-asalan mengisi kata kunci pada teks agar memudahkan dari algoritma YouTube merekomendasikan. Jadi akses video kita bisa sesuai target yang kita pasarkan agar para viewer atau audiens menonton. Yang ke-10, langkah berikutnya adalah jangan lupa kita unggah video atau link kita ke berbagai media sosial lainnya. Jadi kita bisa kampanye menyeluruh dengan mengupload konten video YouTube, lalu mencantumkan link video YouTube kita pada medsos lainnya. Dengan begitu akan membantu mempermudah penyebaran konten video kita dan otomatis meningkatkan jumlah viewer pada channel YouTube kita. Dan mungkin bila yang menyukai akan bisa menjadi langganan atau mensubscribe. Itulah beberapa cara untuk mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Ya mungkin para sobat semua yang pemula ataupun udah lama mungkin lebih paham atau lebih mengerti atau dapat informasi lainnya gitu kan untuk mendapatkan subscriber atau jam tayang tersebut. Adapun cara-cara yang mungkin di luar yang dianjurkan oleh dari YouTube, mungkin cara yang benar. Mungkin ada cara lain yang dengan cara
komunitas gotong royong atau saling support atau saling bertukar link ya. Ya walaupun sebenarnya itu dilarang ya sama YouTube karena akan kedeteksi sebagai boot ya mungkin, atau jam tayangnya menjadikan spam atau subscribernya spam. Karena aplikasi buatan biasanya mereka bukan alami ya, bukan orang yang emang dia menonton atau mensub karena videonya bagus, cuma karena emang mungkin ya saling gotong royong itu. Jadi karena nggak tahu apa terpaksa atau gimana. Lalu banyak beberapa kita temukan orang yang menjual jasa untuk syarat monetisasi untuk 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang. Apakah aman? Ya, saya pribadi sih belum pernah untuk membeli jasa-jasa tersebut. Mungkin sebenarnya kalau dari beli jam tayang atau subscriber dari pihak ketiga, sebenarnya kurang saya pribadi sih nggak merekomen ya, karena itu takutnya dia yang mensub atau subscribernya itu cuma boot, jadi setelah itu dia akan hilang lagi atau kedeteksi oleh YouTube. Untuk aplikasi yang biasanya udah tersedia di Play Store untuk aplikasi ya antara lain WhatsApp, Like for Like, View for View. Saya pernah mencoba aplikasi tersebut untuk ya mungkin menambah subscribe atau jam tayang view ya. Rupanya pas kita itu emang nambah ke channel kita, cuma untuk beberapa saat, 1 atau 2 hari lagi, kok 2 hari kemudian subnya itu akan hilang ya, jadi akan kembali ke semula lagi subnya. Jadi emang mungkin itu emang boot atau kedeteksi dari YouTube-nya, jadi itu nggak bisa direkomend. Janganlah kita sebagai YouTube pemula atau sesama YouTuber pemula menggunakan hal-hal tersebut seperti menggunakan aplikasi Subscribe, Like, karena ya nantinya akan ngeprank lagi, guysnya dia tidak tidak bisa bikin channel kita berkembang, mungkin parahnya malah bisa merusak channel kita. Kalau kita sebagai content creator atau YouTuber pemula seperti saya, ya kita pun harus rajin-rajin menonton atau melihat channel-channel besar yang lain ya. Jadi biar mungkin kita juga bisa direkomendasikan. Jadi kita tetap ikuti cara-cara yang benar agar channel kita bisa berkembang dan menghasilkan ya. Atau sudah banyak sobat-sobat kita atau channel-channel yang udah besar tentang tutorial untuk YouTuber pemula, biasanya mereka juga saling berbagi ilmu ya dalam media sharing. Coba kita bisa saling tanya gitu kan, atau kita ikuti komunitasnya ya, mungkin kan ada tuh untuk komunitas ya, selagi itu positif dan bermanfaat sih, tidak melanggar aturan-aturan dari YouTube sih, oke aja ya kan, nggak ada salahnya kita coba. Jadi bagi para YouTuber pemula seperti saya dan kawan yang mungkin subscribernya atau pelanggannya masih sedikit, jam tayang dan viewernya masih sedikit, jangan panik dan jangan berkecil hati. Kita tetap berusaha,
tetap semangat, kerja keras, dan jangan lupa berdoa agar channel kita kedepannya bisa menghasilkan. Saya rasa cukup demikian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila masih banyak salah-salah kata. Salam buat para YouTuber pemula. Semoga ada manfaatnya. Dan saya akan selalu mendoakan agar para konten kreator atau YouTuber, baik yang pemula ataupun yang udah lama, untuk selalu berkembang dan sukses. Salam gas terus.